Kembali lagi di kisah Abu Nawas. Jangan lupa subscribe dan like dengan penuh kisah menariknya. Abu Nawas dan cermin yang tak pernah berdusta. Pada suatu pagi yang cerah di Baghdad, ketika pasar mulai ramai oleh suara tawar-menawar dan aroma rempah memenuhi udara, Abu Nawas berjalan menyusuri jalan utama dengan langkah santai. Wajahnya terlihat tenang, namun matanya tajam memperhatikan segala sesuatu di sekelilingnya. Ia melihat para pedagang yang jujur namun sepi pembeli, dan di sudut lain melihat pedagang licik yang lapaknya selalu dikerumuni. Abu Nawas hanya tersenyum tipis, karena ia tahu bahwa rezeki manusia seringkali diuji bukan dari banyaknya harta, melainkan dari cara memperolehnya. Pada hari itu, tersebar kabar bahwa Khalifah merasa gelisah. Banyak laporan menyebutkan perselisihan di antara rakyat, tuduhan saling menyalahkan, dan orang-orang yang merasa paling benar tanpa mau bercermin pada diri sendiri. Para penasihat istana sibuk mencari cara untuk meredam kegelisahan itu, namun setiap usulan justru menambah kebingungan. Khalifah kemudian teringat kepada Abu Nawas, lelaki yang sering berbicara ringan namun mampu menyentuh akar persoalan. Abu Nawas dipanggil ke istana dan disambut dengan suasana yang tidak seperti biasanya. Tidak ada tawa, tidak ada jamuan besar, hanya wajah-wajah serius yang dipenuhi kegelisahan. Khalifah menyampaikan bahwa rakyatnya mudah bertengkar karena masing-masing merasa dirinya paling benar dan paling suci. Ia bertanya kepada Abu Nawas bagaimana cara menyadarkan manusia tanpa memaksa mereka. Abu Nawas terdiam sejenak, lalu meminta izin untuk mengajukan satu permintaan sederhana. Ia meminta sebuah cermin besar diletakkan di alun-alun kota dan dijaga oleh prajurit istana. Khalifah dan para pejabat saling memandang heran, namun tetap mengabulkan permintaan itu. Keesokan harinya, cermin besar itu berdiri tegak di tengah alun-alun, memantulkan bayangan siapapun yang melintas di hadapannya. Awalnya, orang-orang mengira itu hanya hiburan. Anak-anak tertawa melihat bayangan mereka sendiri, sementara orang dewasa berhenti sejenak untuk merapikan pakaian. Namun, Abu Nawas berdiri di dekat cermin itu dan berkata lantang bahwa siapapun yang ingin mengadu tentang kesalahan orang lain, diwajibkan berdiri di depan cermin tersebut sebelum berbicara. Peraturan itu terdengar aneh, tetapi perlahan menjadi kebiasaan. Setiap orang yang datang mengeluh diminta menatap wajahnya sendiri terlebih dahulu. Sebagian tertawa, sebagian merasa risih, dan sebagian lainnya justru terdiam lama. Tanpa disadari, mereka mulai melihat garis-garis kelelahan, tatapan sombong, atau wajah yang terlalu cepat menghakimi. Suatu hari, seorang lelaki datang dengan amarah besar, menuduh tetangganya sebagai penyebab semua masalahnya. Ketika ia berdiri di depan cermin, Abu Nawas bertanya dengan lembut apakah wajah yang ia lihat benar-benar wajah orang yang selalu bersikap adil. Lelaki itu terdiam, karena untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa amarahnya sendiri telah menutup akal sehatnya. Berita tentang cermin itu menyebar ke seluruh Baghdad. Orang-orang mulai datang bukan untuk mengadu, melainkan untuk diam sejenak dan merenung. Mereka menyadari bahwa cermin tidak pernah berbohong, tetapi manusialah yang sering menolak kebenaran tentang dirinya sendiri. Perselisihan memang tidak langsung hilang, namun nada bicara menjadi lebih lembut dan tudingan mulai berkurang. Khalifah mengamati perubahan itu dengan penuh takjub.
Ia bertanya kepada Abu Nawas bagaimana mungkin sebuah cermin mampu melakukan apa yang tidak bisa dicapai oleh hukum dan pidato panjang. Abu Nawas menjawab bahwa manusia paling sulit dinasihati ketika ia belum jujur pada dirinya sendiri. Cermin hanyalah alat, sementara kejujuranlah yang bekerja. Setelah beberapa waktu, Abu Nawas meminta agar cermin itu disingkirkan. Khalifah heran dan khawatir keadaan akan kembali seperti semula. Abu Nawas tersenyum dan berkata bahwa cermin sejati tidak perlu digantung selamanya, karena ketika manusia sudah belajar bercermin di dalam hatinya, ia tidak lagi membutuhkannya di hadapan mata. Sejak saat itu, orang-orang Baghdad sering mengingat pesan Abu Nawas bahwa sebelum menunjuk kesalahan orang lain, lihatlah wajah sendiri terlebih dahulu. Mereka belajar bahwa kebenaran tidak selalu datang dari luar, melainkan dari keberanian untuk mengakui kekurangan diri. Dan Abu Nawas kembali berjalan menyusuri kota dengan senyum ringan, meninggalkan hikmah yang sederhana namun sulit dilupakan, bahwa siapapun yang jujur kepada dirinya sendiri, akan lebih mudah berlaku adil kepada orang lain. Setelah cermin besar itu disingkirkan dari alun-alun, Baghdad memang terlihat lebih tenang, namun bukan berarti hati manusia telah sepenuhnya damai. Banyak orang mulai membawa kebiasaan baru ke dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berhenti sejenak sebelum berbicara, seolah-olah mereka sedang menatap cermin yang tidak terlihat. Akan tetapi, tidak semua orang mampu mempertahankan kebiasaan itu, karena kejujuran pada diri sendiri menuntut kesabaran yang panjang. Di sebuah sudut kota, tinggal seorang pedagang kaya yang dikenal ramah dan dermawan di hadapan umum. Ia sering menyumbang untuk pembangunan masjid dan membantu fakir miskin ketika banyak orang melihatnya. Namun, di balik pintu rumahnya, ia kerap menekan para pekerja dan menghitung keuntungan dengan cara yang tidak selalu jujur. Pedagang itu merasa aman karena cermin di alun-alun telah tiada, dan tidak ada lagi yang secara langsung mengingatkannya untuk bercermin. Suatu sore, pedagang itu bertemu Abu Nawas di pasar. Dengan senyum lebar, ia memuji kebijaksanaan Abu Nawas dan berkata bahwa sejak cermin itu dihilangkan, kota menjadi lebih tenang. Abu Nawas memandangnya dengan tatapan lembut, lalu bertanya apakah ketenangan di luar selalu berarti ketenangan di dalam. Pertanyaan itu membuat sang pedagang terdiam sejenak, namun ia segera tertawa dan mengalihkan pembicaraan. Malam itu, pedagang tersebut mengalami mimpi yang aneh. Ia melihat dirinya berdiri di sebuah ruangan gelap dengan dinding yang memantulkan bayangan. Setiap kali ia melangkah, bayangannya tidak mengikuti, melainkan berdiri diam dan menatapnya dengan wajah yang penuh pertanyaan. Ia terbangun dengan keringat dingin, namun berusaha melupakan mimpi itu dan kembali pada kebiasaannya. Hari demi hari, mimpi itu berulang dengan bentuk yang berbeda. Kadang bayangan itu berbicara tanpa suara, kadang hanya menatap dengan mata yang seolah menuntut jawaban. Pedagang itu mulai merasa gelisah, karena ia menyadari bahwa bayangan tersebut adalah cermin yang pernah berdiri di alun-alun, kini hadir di dalam pikirannya. Akhirnya, ia mendatangi Abu Nawas dengan wajah yang tidak lagi dipenuhi senyum. Ia mengakui bahwa meskipun cermin telah tiada, ia merasa seperti terus diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Abu Nawas mendengarkannya dengan sabar, lalu berkata bahwa bayangan yang berbicara itu adalah hati yang mulai jujur. Ia menjelaskan bahwa ketika manusia menolak bercermin di dunia nyata, cermin itu akan muncul dalam bentuk kegelisahan.
Abu Nawas menyarankan agar pedagang tersebut mulai memperbaiki hal-hal kecil yang selama ini ia anggap sepele. Bukan untuk dilihat orang lain, melainkan untuk menenangkan bayangan di dalam dirinya. Pedagang itu pulang dengan langkah berat, namun untuk pertama kalinya ia membawa tekad yang sungguh-sungguh. Perlahan, ia mulai mengubah cara berdagangnya. Upah pekerja dibayarkan tepat waktu, timbangan diperbaiki, dan keuntungan yang tidak jujur dikembalikan dengan cara yang tidak mencolok. Tidak ada yang memujinya, tidak ada pula yang mengetahui perubahan itu, tetapi mimpi-mimpi gelap mulai berkurang. Kabar tentang perubahan pedagang itu menyebar tanpa disadari. Orang-orang mulai merasakan perbedaan dalam cara ia berbicara dan melayani. Kepercayaan tumbuh secara alami, bukan karena pertunjukan kebaikan, melainkan karena ketulusan yang konsisten. Abu Nawas mengamati semua itu dari kejauhan, yakin bahwa hikmah telah menemukan jalannya sendiri. Suatu hari, pedagang itu bertanya kepada Abu Nawas apakah cermin besar perlu dipasang kembali agar lebih banyak orang berubah. Abu Nawas tersenyum dan menjawab bahwa cermin yang dipasang di luar hanya berguna sementara, sedangkan cermin yang tumbuh di dalam hati akan menemani manusia sampai akhir hidupnya. Sejak saat itu, Baghdad tidak lagi membutuhkan cermin besar di alun-alun. Setiap orang membawa cerminnya sendiri, meski tidak semua berani menatapnya setiap hari. Namun, mereka yang berani akan menemukan bahwa kejujuran, meski menyakitkan pada awalnya, selalu membawa ketenangan yang paling lama. Dan Abu Nawas kembali melangkah menyusuri kota, meninggalkan jejak hikmah yang tidak terlihat oleh mata, tetapi terasa oleh hati, karena kebenaran tidak pernah membutuhkan sorotan, ia hanya membutuhkan keberanian untuk diterima. Waktu berlalu dengan tenang, dan perubahan kecil yang dimulai dari satu hati perlahan menjalar ke hati-hati yang lain. Di Baghdad, orang-orang tidak lagi tergesa-gesa menghakimi, meskipun perbedaan pendapat masih sering terjadi. Mereka mulai belajar menahan kata-kata, karena teringat bahwa setiap ucapan adalah pantulan dari isi hati. Kebiasaan bercermin sebelum berbicara telah menjadi bagian dari kehidupan, meski tidak lagi disadari sebagai aturan, melainkan sebagai kesadaran. Pedagang yang dahulu gelisah kini menjalani hidup dengan lebih sederhana. Keuntungannya mungkin tidak sebesar dulu, tetapi tidurnya lebih nyenyak. Ia menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah jumlah harta yang tersimpan, melainkan ketenangan yang tidak bisa dibeli. Setiap kali ia ragu, ia mengingat bayangan yang pernah menatapnya dalam mimpi, dan itu cukup untuk membuatnya kembali ke jalan yang lurus. Suatu sore, Abu Nawas duduk sendirian di tepi sungai, memandangi air yang mengalir tanpa pernah menoleh ke belakang. Beberapa murid dan sahabat mendekatinya dan bertanya mengapa ia tidak pernah menetap lama di satu tempat, padahal nasihatnya dibutuhkan banyak orang. Abu Nawas tersenyum dan berkata bahwa hikmah tidak boleh membuat manusia bergantung pada sosok, melainkan harus membuat mereka berdiri sendiri. Ia menjelaskan bahwa tugasnya bukan untuk mengubah semua orang, melainkan menyalakan satu pelita kecil agar manusia mau melihat dirinya sendiri. Setelah itu, pilihan ada di tangan masing-masing. Tidak semua pelita akan dijaga, dan tidak semua cermin akan ditatap, tetapi itu bukan alasan untuk berhenti menyalakan cahaya. Menjelang malam, Abu Nawas bangkit dan berjalan meninggalkan sungai. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi, dan tidak ada pula yang mencoba mengikutinya. Namun,
Kata-katanya tetap tinggal, hidup dalam keputusan-keputusan kecil yang diambil manusia ketika tidak ada yang melihat. Orang-orang Baghdad kemudian sering berkata bahwa Abu Nawas tidak meninggalkan bangunan, kitab, atau aturan tertulis, tetapi meninggalkan sesuatu yang lebih sulit, yaitu kebiasaan untuk jujur kepada diri sendiri. Mereka memahami bahwa cermin sejati bukanlah benda yang memantulkan wajah, melainkan hati yang berani mengakui kebenaran. Dan dari kisah itu, manusia belajar bahwa dunia akan selalu penuh suara, tuduhan, dan pembelaan diri. Namun, siapapun yang mau diam sejenak dan bercermin di dalam hatinya, akan menemukan jalan yang lebih lurus, meski tidak selalu mudah. Itulah warisan Abu Nawas, sederhana dalam kata, namun dalam maknanya, dan abadi selama manusia masih mau belajar merendahkan dirinya sendiri. Abu Nawas dan ember ajaib. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, matahari baru saja merayap naik di balik kubah-kubah bangunan kuno. Jalanan mulai ramai, para pedagang menggelar tikar, para penyair bersiap membacakan syair, dan para pengemis menempati sudut-sudut favoritnya. Pasar Baghdad hari itu tampak lebih hidup dari biasanya. Bau kayu manis, jintan, dan roti panggang menyebar di udara. Dari arah ujung gang, muncul sosok yang sangat dikenal warga, Abu Nawas. Ia berjalan santai dengan langkah ringan, seolah hari itu miliknya sepenuhnya. Namun ada yang berbeda, di tangan kanannya ia membawa ember tua penyok yang tampak sudah berkali-kali dipukul nasib. Orang-orang tentu saja penasaran. Abu Nawas, mau kemana kau pagi-pagi bawa ember kumal begitu? Tanya seorang pedagang sayuran. Abu Nawas tersenyum misterius dan menjawab, ini bukan sembarang ember. Ini adalah ember ajaib pencari jodoh. Barang siapa melihat ke dalamnya, akan mengetahui nasib jodohnya. Perkataan itu langsung memancing keributan kecil. Beberapa orang tertawa, beberapa lainnya terperangah serius. Nama Abu Nawas memang dikenal, terkadang ia membawa kebijaksanaan, terkadang ia membawa kekacauan, terkadang keduanya sekaligus. Abu Nawas menuju sumur umum di tengah pasar, meletakkan ember di tepi, dan mulai mengisi air. Orang-orang mulai berkumpul. Seorang pemuda yang terkenal pemalu berbisik pada temannya. Aku sudah 3 tahun mencari jodoh tapi tak kunjung dapat. Apa aku harus mencoba? Temannya menjawab, kalaupun gagal, setidaknya kau sudah mencoba sesuatu hari ini selain menatap gadis-gadis pasar dari jauh. Maka dengan langkah ragu-ragu, si pemuda mendekati Abu Nawas. Abu, bolehkah aku mencobanya? Tentu, jawab Abu Nawas. Tataplah air di dalam ember dan biarkan hatimu jujur. Pemuda itu menunduk dan menatap lekat-lekat. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Kemudian ia mengernyit kecewa. Aku tidak melihat apa-apa. Abu Nawas langsung menepuk pundaknya dengan lembut. Itu bukan berarti jodohmu jauh. Itu berarti hatimu belum siap menyambut seseorang. Kau terlalu sibuk berharap dicintai, sampai lupa belajar mencintai. Mulailah memperbaiki diri, dan kau akan menemukan seseorang yang sejalan. Pemuda itu terdiam lama, tidak marah, tidak sedih. Ia tersenyum, seolah baru memahami sesuatu. Terima kasih Abu, katanya sebelum pergi. Warga mulai terkesan. 1 demi 1 orang mencoba. Giliran seorang ibu pedagang rempah. Ibu itu terkenal cerewet dan protektif, apalagi soal putrinya yang sudah cukup umur untuk menikah namun belum menemukan calon.
Aku ingin tahu apakah jodoh putriku sudah dekat, katanya sambil menatap ember. 10 detik berlalu, lalu ia menghela napas. Aku tak melihat apa-apa juga. Abu Nawas mengangguk dan berkata, putrimu sudah siap menikah. Tapi engkau, wahai ibu, masih takut melepaskannya. Kau terlalu khawatir ia gagal, terluka, atau tak bahagia. Itu justru menghalangi kebahagiaannya. Ketika kau percaya ia mampu berdiri sendiri, jodohnya akan datang dengan sendirinya. Ibu itu berlinang air mata dan memeluk Abu Nawas. Terima kasih. Aku akan belajar percaya pada anakku. Lalu datang sekelompok remaja. Mereka datang bukan karena serius mencari jodoh, tapi ingin mengejek. Ayo Abu, kami ingin melihat calon istri kami. Hahaha. Abu Nawas tidak tersinggung. Ia malah mempersilakan. Satu persatu mereka menatap ember dan hasilnya sama, tidak terlihat apa-apa. Dengan suara berat Abu Nawas menyampaikan, kalian tidak melihat apa-apa karena kalian belum tahu apa itu cinta. Kalian menganggap hubungan hanya permainan. Kalau cinta belum kalian hormati, jangan harap ia mendekat. Remaja-remaja itu terdiam, pipi mereka memerah, lalu mereka pergi sambil malu-malu. Orang-orang semakin yakin, ember itu punya daya luar biasa. Mereka menyebutnya ember ajaib, tapi diam-diam mereka sadar, yang membuatnya ajaib adalah ucapan Abu Nawas yang seolah mampu membaca hati manusia. Lalu datang momen yang ditunggu-tunggu. Tiba-tiba kerumunan terbelah. Orang-orang membuka jalan. Semua bergumam pelan. Yang datang adalah Tuan Faruk, saudagar kaya yang terkenal kikir, sombong, dan keras kepala. Semua orang tahu ia gagal mendapatkan istri meskipun sangat kaya. Mas kawinnya besar, rumahnya megah, tapi sifatnya buruk. Ia berdiri menatap Abu Nawas dengan tatapan menghina. Jadi kau menipu orang-orang dengan ember tua ini, katanya keras. Kalau ember ini memang ajaib, biarkan aku melihat siapa calon istriku. Kerumunan langsung senyap. Abu Nawas tidak gentar. Tentu, Tuan Faruk. Silakan duduk dan lihatlah ke dalam ember. Faruk menatap ember. Ia menunggu, dan tiba-tiba wajahnya berubah menjadi merah, seakan menahan amarah. Aku hanya melihat diriku sendiri, teriaknya. Abu Nawas menghela napas panjang, kemudian menjawab lantang agar semua mendengar. Itu karena tidak ada satupun wanita yang ingin menikah denganmu sebelum kau berhenti mencintai dirimu sendiri melebihi semua orang. Kau sombong, kau pelit, kau merasa dirimu paling penting. Cinta tidak mungkin tumbuh pada hati yang penuh kesombongan. Semua orang terdiam. Tidak ada yang berani tertawa, terlalu menegangkan. Sampai akhirnya Faruk menurunkan tatapannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak melawan. Ia berbalik dan berjalan pergi tanpa berkata apa-apa. Beberapa minggu berlalu, tidak ada kabar tentang Faruk. Namun perlahan, penduduk kota mulai menyadari perubahan besar. Faruk mulai menggratiskan roti kepada anak-anak miskin, membantu tetangga tanpa meminta imbalan, berbicara sopan pada pelayan, menggunakan hartanya untuk membantu pembangunan masjid. Orang-orang heran, apa yang membuatnya berubah begitu drastis. Suatu malam, Abu Nawas duduk di depan rumahnya menatap langit bintang. Faruk datang tanpa pengawal, tanpa pakaian mewah. Ia duduk di samping Abu Nawas. Aku ingin berterima kasih, katanya dengan suara pelan. Selama ini aku merasa tidak pernah kurang apapun, padahal aku miskin dalam kasih sayang.
Setelah aku mengubah diriku, banyak orang mulai menyayangiku, bukan karena hartaku, tapi karena perhatian yang kuberikan. Abu Nawas tersenyum hangat. Manusia tidak dihormati karena kemewahannya. Ia dihormati karena apa yang ia lakukan untuk orang lain. Faruk mengangguk. Ia menepuk bahu Abu Nawas lalu pulang dengan perasaan baru, perasaan menjadi manusia sesungguhnya. Esok harinya di pasar, sekelompok anak kecil berkumpul di dekat Abu Nawas. Salah satu anak bertanya polos, "Abu, apakah ember itu benar-benar ajaib?" Abu Nawas tertawa dan berkata sambil mengelus kepala mereka, "Tidak, Nak, ember itu biasa saja. Yang ajaib bukan embernya, yang ajaib adalah hati manusia. Saat hati mau berubah, nasib pun ikut berubah." Anak-anak tersenyum, orang-orang dewasa tersenyum, bahkan pasar yang ramai pun terasa hangat. Dan sejak hari itu, tidak ada yang menyebut ember itu sebagai ember ajaib. Mereka menyebutnya ember yang mengajarkan manusia melihat dirinya sendiri. Pesan moral, kita sering mencari perubahan di luar diri, menyalahkan keadaan, menuntut orang lain, menunggu keajaiban. Padahal perubahan sejati dimulai ketika kita belajar bercermin, memperbaiki diri, dan membuka hati. Keajaiban datang setelah usaha, bukan sebelum usaha. Pada suatu masa di Baghdad, ketika kemakmuran tampak merata tetapi kegelisahan tersembunyi di balik senyum manusia, Abu Nawas hidup sebagai pengamat yang jarang terlihat namun selalu memahami. Ia menyadari bahwa banyak orang tampak sibuk mengejar keberhasilan, tetapi sedikit yang benar-benar mengerti untuk apa keberhasilan itu dikejar. Dari sanalah kisah ini bermula, bukan dari istana, melainkan dari sebuah lorong sempit tempat Abu Nawas sering duduk menyendiri. Suatu hari, Abu Nawas melihat seorang pemuda yang setiap pagi berlari terburu-buru, seolah takut tertinggal oleh waktu. Pemuda itu bekerja keras, belajar tanpa henti, dan hampir tidak pernah beristirahat. Ketika Abu Nawas menegurnya dengan ramah, pemuda itu berkata bahwa hidup adalah perlombaan, dan siapa yang lambat akan tertinggal. Abu Nawas tidak membantah. Ia hanya bertanya apakah garis akhir perlombaan itu benar-benar terlihat oleh siapapun. Pertanyaan itu membuat pemuda tersebut terdiam, tetapi ia tetap melanjutkan hidupnya seperti biasa. Beberapa bulan kemudian, pemuda itu jatuh sakit karena kelelahan. Dalam kondisi lemah, ia kembali bertemu Abu Nawas. Kali ini Abu Nawas tidak menasihati panjang. Ia hanya berkata bahwa hidup memang berjalan, tetapi tidak semua yang bergerak berarti maju. Kalimat itu tertanam kuat dalam benak pemuda tersebut. Di sisi lain kota, seorang pedagang kaya merasa hidupnya hampa. Ia memiliki segalanya, tetapi hatinya selalu gelisah. Ia menemui Abu Nawas dan meminta rahasia ketenangan. Abu Nawas tidak menyebut doa atau amalan khusus. Ia justru bertanya kapan terakhir kali pedagang itu merasa cukup. Pedagang itu tidak mampu menjawab, karena selama hidupnya ia selalu ingin lebih. Kabar tentang pertanyaan-pertanyaan Abu Nawas menyebar. Sebagian orang menganggapnya bijak, sebagian lagi menganggapnya berbahaya karena membuat orang mempertanyakan tujuan hidup. Namun Abu Nawas tidak berhenti. Ia yakin bahwa kehidupan yang tidak pernah dipertanyakan akan berakhir pada penyesalan yang terlambat. Suatu ketika, seorang pejabat mendengar bahwa Abu Nawas dianggap membuat rakyat malas karena mengajarkan kepuasan.
Abu Nawas dipanggil dan ditanya apakah ia ingin melemahkan semangat kerja. Abu Nawas menjawab tenang bahwa bekerja keras dan hidup rakus adalah dua hal yang berbeda. Ia bertanya apakah seseorang bekerja untuk hidup, atau hidup untuk bekerja. Pertanyaan itu membuat ruangan sunyi. Hari demi hari, orang-orang mulai memahami bahwa Abu Nawas tidak mengajarkan kemalasan, melainkan keseimbangan. Ia mengingatkan bahwa hidup bukan hanya tentang mengejar dunia, tetapi juga menjaga jiwa agar tidak kering. Banyak orang mulai memperbaiki hidupnya, bukan dengan berhenti bekerja, tetapi dengan memberi makna pada setiap usaha. Di usia senja, Abu Nawas kembali memilih hidup sederhana. Ia tidak ingin dikenang sebagai pengubah hidup orang lain, melainkan sebagai pengingat bahwa hidup harus dijalani dengan sadar. Ia sering berkata bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan akhir, melainkan akibat dari hidup yang jujur dan seimbang. Ketika Abu Nawas wafat, kisah tentang dirinya tidak berhenti. Orang-orang mengenangnya sebagai manusia yang berani bertanya pada kehidupan, bukan untuk melawan takdir, tetapi untuk memahami amanah yang diberikan Tuhan. Dan dari kisah inilah lahir pelajaran bahwa hidup yang baik bukanlah hidup yang paling sibuk, melainkan hidup yang paling disadari. Seiring waktu berjalan, pertanyaan-pertanyaan Abu Nawas mulai membentuk perubahan kecil namun nyata dalam kehidupan banyak orang. Pemuda yang dahulu hidup terburu-buru perlahan belajar memperlambat langkahnya. Ia tetap bekerja keras, tetapi kini ia memahami bahwa beristirahat bukanlah tanda kalah, melainkan cara menjaga diri agar tidak hancur sebelum tujuan tercapai. Ia sering mengingat kalimat Abu Nawas bahwa hidup yang dijalani tanpa jeda akan kehilangan arah, seperti unta yang dipaksa berjalan tanpa diberi minum. Pedagang kaya yang pernah menemui Abu Nawas juga mengalami perubahan batin. Ia mulai mengurangi kesibukan yang tidak perlu, memperbaiki hubungannya dengan keluarga, dan menyisihkan hartanya untuk membantu orang lain tanpa ingin dikenal. Ia menyadari bahwa kegelisahan selama ini bukan karena kurangnya harta, melainkan karena hatinya tidak pernah merasa cukup. Abu Nawas tidak pernah mengklaim keberhasilan itu, tetapi orang-orang tahu bahwa satu pertanyaan jujur telah membuka pintu kesadaran. Namun tidak semua orang menyambut perubahan dengan lapang dada. Sebagian merasa terusik karena kehidupan yang mereka bangun di atas ambisi mulai dipertanyakan. Mereka menuduh Abu Nawas menanamkan keraguan dalam diri masyarakat. Beberapa tokoh berpengaruh bahkan berusaha menjauhkan Abu Nawas dari keramaian, dengan harapan pertanyaan-pertanyaannya akan berhenti beredar. Abu Nawas menyadari hal itu, tetapi ia tidak melawan. Ia memilih pergi dari satu tempat ke tempat lain, bukan untuk menghindar, melainkan untuk menjaga agar pesannya tetap murni. Dalam perjalanan, ia bertemu orang-orang dengan luka hidup yang berbeda. Ada yang gagal meraih cita-cita, ada yang kehilangan orang tercinta, dan ada pula yang merasa hidupnya hampa meski tampak berhasil. Kepada mereka, Abu Nawas tidak menawarkan solusi instan. Ia hanya menemani dengan keheningan dan pertanyaan sederhana yang menenangkan. Di sebuah kota kecil, Abu Nawas tinggal cukup lama. Ia melihat masyarakat di sana hidup sederhana tetapi penuh kebersamaan. Dari mereka, Abu Nawas belajar kembali bahwa kebahagiaan sering tumbuh dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan tulus. Ia membantu di ladang, ikut membersihkan tempat ibadah, dan mendengarkan cerita orang-orang tua tentang kehidupan yang dijalani tanpa banyak tuntutan.
Semua itu memperkaya pandangannya tentang hidup yang seimbang. Ketika kembali ke Baghdad setelah sekian lama, Abu Nawas mendapati kota itu lebih ramai tetapi juga lebih lelah. Banyak orang sukses secara lahir, tetapi kosong secara batin. Abu Nawas tidak menyalahkan siapapun. Ia memahami bahwa zaman berubah, dan setiap zaman memiliki ujiannya sendiri. Ujian kali ini bukan kemiskinan atau penindasan, melainkan kehilangan makna di tengah kelimpahan. Dalam sebuah pertemuan kecil, seseorang bertanya kepada Abu Nawas bagaimana cara menemukan tujuan hidup. Abu Nawas menjawab dengan tenang bahwa tujuan hidup seringkali tidak ditemukan dengan mencari terlalu jauh, tetapi dengan memperbaiki apa yang ada di depan mata. Ia berkata bahwa hidup akan terasa bermakna ketika seseorang tahu mengapa ia melakukan sesuatu, bukan hanya apa yang ia lakukan. Di usia yang semakin senja, Abu Nawas semakin sering merenung tentang hubungannya dengan Tuhan. Ia menyadari bahwa seluruh perjalanan hidupnya, dengan segala tanya dan ragu, sejatinya adalah upaya mendekat kepadanya. Ia tidak merasa paling benar, justru merasa semakin kecil di hadapan kebesaran Tuhan. Dari kesadaran itulah lahir ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Menjelang akhir hayatnya, Abu Nawas berpesan kepada orang-orang terdekat bahwa hidup tidak pernah meminta manusia menjadi sempurna. Hidup hanya meminta kesungguhan dalam berproses dan kejujuran dalam niat. Ia mengatakan bahwa manusia akan jatuh berkali-kali, tetapi selama ia mau bangkit dengan kesadaran, jatuh itu tidak pernah sia-sia. Ketika Abu Nawas wafat, tidak ada kemegahan, tetapi ada keheningan yang penuh makna. Banyak orang merasakan kehilangan, namun juga merasa ditinggalkan bekal yang cukup untuk melanjutkan hidup. Kisah tentang Abu Nawas pun terus hidup, diceritakan sebagai kisah manusia yang mengajarkan keseimbangan antara dunia dan batin. Dari kisah panjang ini, orang-orang belajar bahwa hidup yang baik bukanlah hidup yang bebas dari masalah, melainkan hidup yang dijalani dengan kesadaran, kesabaran, dan keikhlasan. Dan disitulah kebijaksanaan Abu Nawas tetap hidup, bukan dalam kata-kata yang dihafal, tetapi dalam cara manusia memandang dan menjalani kehidupannya sendiri. Abu Nawas dan jalan yang tidak dipilih. Baghdad pada masa itu bukan hanya pusat perdagangan dan ilmu, tetapi juga panggung besar bagi ambisi manusia. Setiap sudut kota menyimpan cerita tentang orang-orang yang berusaha naik satu tangga lebih tinggi dari yang lain. Jabatan, gelar, dan kedekatan dengan istana menjadi mata uang sosial yang nilainya terus melonjak. Dalam suasana seperti itulah Abu Nawas memilih berjalan perlahan, seolah ia tidak tertarik pada perlombaan yang menguras hati. Sejak muda, Abu Nawas sudah dikenal karena kecerdasannya. Banyak orang mengira ia akan menempuh jalan yang sama dengan para cendekia lain, mendekat ke istana, mengumpulkan pengaruh, dan menorehkan nama dalam catatan kekuasaan. Namun semakin dewasa, Abu Nawas justru semakin berhati-hati. Ia menyadari bahwa tidak semua jalan yang terbuka harus dilalui, dan tidak semua kesempatan membawa kebaikan. Ketika Khalifah mengumumkan pencarian penasihat baru, harapan dan kecemasan bercampur di udara. Orang-orang yang selama ini menunggu momen itu segera menyiapkan diri. Mereka berlatih berbicara, menyusun rencana besar, dan saling menjatuhkan secara halus. Abu Nawas mengamati dari kejauhan, bukan dengan iri, melainkan dengan rasa ingin tahu tentang bagaimana manusia menilai keberhasilan.
Pemanggilan Abu Nawas ke istana menjadi bahan pembicaraan. Banyak yang yakin ia akan menerima jabatan tersebut, karena peluang itu jarang datang dua kali. Namun sejak awal, Abu Nawas merasa gelisah, bukan karena takut gagal, tetapi karena takut kehilangan kejernihan hati. Ia tahu bahwa kekuasaan seringkali tidak merusak manusia secara tiba-tiba, melainkan perlahan, melalui kompromi kecil yang tampak sepele. Di hadapan Khalifah, Abu Nawas menjawab setiap pertanyaan dengan tenang. Ia tidak mencoba mengesankan, tidak pula menyembunyikan pandangannya. Ketika ditanya tentang bagaimana mengelola negeri, ia tidak berbicara tentang kebesaran, tetapi tentang batas. Ia berkata bahwa negeri akan aman jika pemimpinnya tahu kapan harus bertindak dan kapan harus berhenti. Jawaban itu membuat beberapa pejabat gelisah. Mereka terbiasa mendengar pujian terhadap kekuasaan, bukan pengingat akan keterbatasannya. Salah seorang dari mereka menyela dan berkata bahwa sikap Abu Nawas terlalu berhati-hati dan tidak cocok untuk zaman yang membutuhkan keberanian. Abu Nawas menjawab bahwa keberanian sejati bukanlah berani mengambil, melainkan berani melepaskan. Khalifah terdiam lama mendengar itu. Ia menyadari bahwa selama ini ia dikelilingi oleh orang-orang yang berani menawarkan solusi, tetapi jarang yang berani mengingatkan tentang risiko. Ia bertanya kembali kepada Abu Nawas apakah ia sungguh tidak menginginkan jabatan. Abu Nawas menjawab bahwa ia tidak ingin menjadi orang yang sibuk mempertahankan posisi hingga lupa mempertahankan nilai. Setelah pertemuan itu, Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan langkah ringan. Namun keputusan yang ia ambil tidak berhenti di sana. Banyak orang datang menemuinya, menanyakan mengapa ia menolak kesempatan yang begitu besar. Abu Nawas menjelaskan bahwa hidup bukan tentang mengisi semua ruang dengan pencapaian, melainkan tentang menjaga ruang dalam diri agar tetap bernapas. Hari-hari berlalu. Khalifah akhirnya menunjuk penasihat lain yang lebih berpengalaman dalam urusan administrasi. Namun setiap kali menghadapi keputusan sulit, ia teringat percakapannya dengan Abu Nawas. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri bukan hanya apa yang bisa dilakukan, tetapi apa yang sebaiknya tidak dilakukan. Sementara itu, Abu Nawas semakin dekat dengan kehidupan rakyat. Ia duduk bersama pedagang kecil, mendengarkan keluhan petani, dan menyaksikan bagaimana keputusan besar di istana berdampak pada kehidupan sederhana. Ia menyadari bahwa jalan yang ia pilih memang tidak gemerlap, tetapi lebih jujur. Suatu hari, seorang pemuda datang kepadanya dengan kebingungan. Pemuda itu berkata bahwa ia memiliki banyak kesempatan, tetapi takut salah memilih. Abu Nawas menjawab bahwa ketakutan itu wajar, karena setiap pilihan membawa konsekuensi. Ia berkata bahwa tidak memilih juga merupakan pilihan, dan kadang-kadang itulah pilihan yang paling bijak. Di akhir kisahnya, Abu Nawas dikenang bukan sebagai orang yang menduduki jabatan tinggi, tetapi sebagai orang yang berani memilih jalan yang tidak dipilih banyak orang. Kisahnya menjadi pengingat bahwa nilai hidup tidak selalu diukur dari apa yang diraih, melainkan dari apa yang dengan sadar ditinggalkan. Dan Baghdad pun terus berputar dengan ambisinya, sementara Abu Nawas berjalan di sisinya, mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati seringkali ditemukan di jalan sunyi yang jarang dilalui. Mendemo Tuan Kadi. Pada suatu sore ketika Abu Nawas sedang mengajar murid-muridnya, ada dua orang tamu datang ke rumahnya. Yang seorang adalah wanita tua penjual kahwa,
sedang yang satunya lagi adalah seorang pemuda berkebangsaan Mesir. Wanita tua itu berkata beberapa patah kata kemudian diteruskan dengan si pemuda Mesir. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas menyuruh murid-muridnya menutup kitab mereka. Sekarang pulanglah kalian. Ajak teman-teman kalian datang kepadaku pada malam hari ini sambil membawa cangkul, penggali, kapak dan martil serta batu, perintah Abu Nawas. Murid-murid Abu Nawas merasa heran. Namun mereka begitu patuh kepada Abu Nawas. Mereka merasa yakin gurunya selalu membuat kejutan dan berada di pihak yang benar. Pada malam harinya mereka datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa peralatan yang diminta oleh Abu Nawas. "Hai kalian semua, pergilah malam hari ini untuk merusak rumah Tuan Kadi yang baru jadi," kata Abu Nawas. "Hah, merusak rumah Tuan Kadi?" gumam semua muridnya keheranan. "Apa? Kalian jangan ragu, laksanakan saja perintah gurumu ini," kata Abu Nawas menghapus keraguan murid-muridnya. "Barang siapa yang mencegahmu, jangan kau pedulikan, terus pecahkan saja rumah Tuan Kadi yang baru. Jika ada yang bertanya, katakan saja aku yang menyuruh merusak. Barang siapa yang hendak melempar kalian, maka pukullah mereka dan lemparilah dengan batu," lanjut Abu Nawas lagi. Abis berkata demikian, murid-murid Abu Nawas bergerak ke arah rumah Tuan Kadi. Layaknya para demonstran, mereka berteriak-teriak menghancurkan rumah Tuan Kadi. Orang-orang kampung merasa heran melihat kelakuan mereka. Lebih-lebih ketika tanpa basa-basi lagi mereka langsung merusak rumah Tuan Kadi. Orang-orang kampung itu berusaha mencegah perbuatan mereka, namun karena jumlah murid-murid Abu Nawas terlalu banyak, maka orang-orang kampung tak berani mencegah. Melihat banyak orang merusak rumahnya, Tuan Kadi segera keluar dan bertanya kepada mereka. "Siapa yang menyuruh kalian merusak rumahku?" tanya Tuan Kadi dengan marah. "Guru kami, Tuan Abu Nawas yang menyuruh kami," jawab mereka serempak. Abis menjawab begitu mereka bukannya berhenti, malah terus menghancurkan rumah Tuan Kadi hingga rumah itu roboh dan rata dengan tanah. Tuan Kadi hanya bisa marah-marah karena tidak ada orang yang berani membelanya. "Dasar Abu Nawas penghasut, orang gila. Besok pagi aku akan melaporkannya kepada Baginda Raja," umpat Tuan Kadi dengan ketus. Esok harinya Tuan Kadi mengadukan kejadian semalam kepada Baginda sehingga Abu Nawas dipanggil menghadap ke istana. Setelah Abu Nawas menghadap Baginda, ia ditanya perihal kejadian semalam. "Hai Abu Nawas, apa sebabnya kau merusak rumah Kadi itu?" tanya Baginda Raja. "Wahai tuanku, sebabnya ialah pada suatu malam hamba bermimpi bahwasanya Tuan Kadi menyuruh hamba merusak rumahnya, sebab rumah itu tidak cocok baginya, ia menginginkan rumah yang lebih bagus lagi. Ya karena mimpi itulah maka hamba merusak rumah Tuan Kadi," jawab Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, bolehkah hanya karena mimpi sebuah perintah dilakukan? Hukum dari negeri mana yang kau pakai itu?" tanya Baginda Raja dengan geram. "Hamba juga memakai hukum Tuan Kadi yang baru ini, tuanku," kata Abu Nawas dengan tenang. Mendengar perkataan Abu Nawas, seketika wajah Tuan Kadi menjadi pucat, lah terdiam 1000 bahasa. "Hai Kadi, benarkah kau mempunyai hukum seperti itu?" tanya Baginda Raja kepada Tuan Kadi. Tapi Tuan Kadi tiada menjawab, wajahnya nampak pucat, tubuhnya gemetaran karena takut. "Abu Nawas, jangan membuatku pusing. Jelaskan kenapa ada peristiwa seperti ini," perintah Baginda Raja. "Baiklah Baginda, beberapa hari yang lalu ada seorang pemuda Mesir datang ke negeri Baghdad ini untuk berdagang sambil membawa harta yang banyak sekali. Pada suatu malam ia bermimpi kawin dengan anak Tuan Kadi dengan mahar, mas kawin, sekian banyak. Ini hanya mimpi Baginda,
Tetapi Tuan Kadi yang mendengar kabar itu langsung mendatangi si pemuda Mesir dan meminta mahar anaknya. Tentu saja pemuda Mesir itu tak mau membayar mahar hanya karena mimpi. Nah, disinilah tipu muslihat Tuan Kadi. Dia ternyata merampas semua harta benda milik pemuda Mesir sehingga pemuda itu menjadi seorang pengemis gelandangan dan akhirnya ditolong oleh seorang wanita tua penjual kahwa, kata Abu Nawas dengan tenang sambil memandang ke arah Tuan Kadi yang masih terlihat gemetar. Baginda terkejut mendengar penuturan Abu Nawas, tapi masih belum percaya 100%, maka ia memerintahkan Abu Nawas agar memanggil si pemuda Mesir. Pemuda Mesir itu memang sengaja disuruh Abu Nawas menunggu di depan istana, jadi mudah saja bagi Abu Nawas memanggil pemuda itu ke hadapan Baginda. Hai pemuda Mesir, ceritakanlah hal ihwal dirimu sejak engkau datang ke negeri ini, perintah Baginda kepada si pemuda. Ternyata cerita pemuda Mesir itu sama dengan cerita Abu Nawas. Bahkan pemuda itu juga membawa saksi yaitu seorang pak tua pemilik penginapan tempat dia menginap. Kurang ajar, ternyata aku telah mengangkat seorang kadi yang buruk moralnya, seru Baginda Raja dengan geram. Baginda sangat murka. Kadi yang baru itu dipecat dan seluruh harta bendanya dirampas dan diberikan kepada si pemuda Mesir. Setelah perkara selesai, kembalilah si pemuda Mesir itu dengan Abu Nawas pulang ke rumahnya. Pemuda Mesir itu hendak membalas kebaikan Abu Nawas. Janganlah engkau memberiku barang sesuatu pun kepadaku. Aku tidak akan menerimanya sedikit pun jua, kata Abu Nawas. Pemuda Mesir itu betul-betul mengagumi Abu Nawas. Ketika ia kembali ke negeri Mesir, ia menceritakan tentang kehebatan Abu Nawas itu kepada penduduk Mesir sehingga nama Abu Nawas menjadi sangat terkenal. Abu Nawas melunasi hutang raja. 2. Ini adalah kisah Abu Nawas ketika dia mengembara ke sebuah kerajaan yang negerinya kaya raya. Sumber daya alam di sana berlimpah, alamnya begitu indah, tapi sayang rakyatnya masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Saat ini Baginda Raja sedang pusing 7 keliling dikarenakan hutang kerajaan yang kian hari kian menggunung. Negeri tetangga selalu menawarkan uang kepada raja untuk dipakai membangun negeri. Awalnya Baginda Raja sangat senang hatinya, bisa membangun jalan sampai ke pelosok negeri. Namun tanpa disadarinya, pinjaman sudah tak terkendali sementara pembangunan jalan baru separuh saja. Mendengar Abu Nawas datang berkunjung, Baginda Raja segera memanggilnya untuk meminta nasihat. Baginda Raja, wahai Abu Nawas, sangat senang hatiku engkau mau datang ke kerajaanku ini. Abu Nawas, terima kasih Baginda, hamba juga senang Baginda. Betapa tidak, hamba yang hanya seorang pengembara bisa hadir diajak untuk makan siang di istanamu yang megah ini. Baginda Raja, makanlah sepuasmu Abu Nawas, jangan malu-malu. Abu Nawas, kalau boleh tahu ada apa gerangan Baginda Raja memanggil saya ke istana? Baginda Raja, habiskanlah dulu makananmu, baru nanti saya bercerita. Abu Nawas segera menyelesaikan makannya agar Baginda Raja menceritakan maksud undangan itu. Baginda Raja, tidak enakkah makananku ini Abu Nawas? Begitu tergesa-gesanya kau makan. Abu Nawas, tidak Baginda, makanan ini sangat enak. Aku sebagai seorang pengembara tidak boleh makan banyak-banyak sebab perjalananku masih jauh. Baginda Raja, baiklah kalau begitu, mari kita jalan-jalan ke halaman belakang sambil kuceritakan maksud dirimu kupanggil ke istana. Abu Nawas dengan hati yang berdebar-debar mengikuti Baginda Raja dari sebelah kanan beliau. Baginda Raja, begini Abu Nawas, aku saat ini sangat pusing 7 keliling.
Aku berusaha keras sekuat tenaga agar hidup rakyatku sejahtera. Namun yang terjadi malah sebaliknya, negeriku terlilit hutang. Apa yang harus aku lakukan Abu Nawas? Abu Nawas, kenapa bisa terlilit hutang Baginda Raja? Bukankah negeri ini sangat kaya raya? Baginda Raja, itulah Abu Nawas, memang negeri ini sangat kaya namun rakyatku tak mampu mengelolanya. Maka sumber daya alam seperti tambang emas dan minyak bumi dibantu oleh negeri tetangga untuk mengelolanya. Semuanya berjalan dengan baik, tidak ada yang salah. Abu Nawas, lalu kenapa bisa berhutang jika tidak ada yang salah? Baginda Raja, banyak negeri tetangga menawarkan pinjaman. Mereka bilang, jika seluruh rakyat ingin menikmati kekayaan negeri ini, maka aku harus membangun jalan raya sampai ke pelosok negeri. Jadilah aku bangun jalan sampai ke negeri terluar sekalipun. Tapi apa yang terjadi? Negeriku ini sangat luas, sehingga butuh biaya yang sangat besar untuk membangun jalan. Kini sebelum pembangunan itu tuntas, hutangku telah menggunung. Memang negeri tetangga tidak mempermasalahkan hutang tersebut, cuma aku sangat resah, jika aku lanjutkan pembangunan ini bisa jadi negeri ini tidak mampu lagi membayar hutang. Alhasil bisa tergadai semuanya. Abu Nawas terdiam beberapa saat memikirkan cara yang jitu. Tak lama Abu Nawas membisikkan sesuatu ke telinga Baginda Raja. 2 hari sejak Abu Nawas ke istana, maka diundanglah raja-raja negeri tetangga yang telah meminjamkan uang ke kerajaan Baginda Raja ini. Ada 4 orang raja yang diundang, yakni Raja Negeri Utara, Barat, Timur dan Selatan. Mereka diundang untuk mengikuti sayembara. Baginda Raja, begini teman-teman dari negeri utara, barat, timur dan selatan. Maksud dan tujuan saya mengundang rekan sekalian adalah untuk mengadakan sayembara. Sayembara apa? Serentak keempat raja negeri tetangga itu bertanya. Baginda Raja, sayembara untuk mendapatkan kekayaan alam negeriku ini. Jika teman-teman sekalian bisa menjawab pertanyaan dari Abu Nawas yang kebetulan berkunjung ke negeriku ini, maka teman-teman berhak mendapatkan salah satu sumber daya alam yang dikehendaki. Tetapi jika tidak bisa menjawab, maka hutangku kepada negerimu lunas. Bagaimana? Setujukah teman-teman? Sesaat para hadirin terdiam. Mereka berpikir keras untung dan ruginya sayembara ini. Raja Negeri Utara, aku sih tidak keberatan. Raja Negeri Barat, setuju. Raja Negeri Timur, boleh, boleh. Raja Negeri Selatan, ayo Abu Nawas, keluarkan pertanyaanmu biar seluruh kekayaan alam negeri ini bisa berpindah ke kerajaanku. Dengan tidak membuang-buang waktu, naiklah Abu Nawas ke podium untuk memberikan pertanyaan sayembara. Abu Nawas, pertanyaannya mudah saja, yakni mana yang lebih dulu telur atau ayam? Alasannya harus masuk akal. Asteris. Raja Negeri Utara, telur lebih dulu. Baginda Raja, alasannya apa? Raja Negeri Utara, tidak mungkin ayam lebih dulu karena ayam berasal dari telur. Baginda Raja, kalau begitu siapa yang mengerami telur? Raja Negeri Utara terdiam dengan wajah pucat, terbayang hutang Baginda Raja lunas dengan sendirinya. Raja Negeri Barat, ayam lebih dulu. Baginda Raja, berikan alasan juga temanku. Raja Negeri Barat, ayam betina dibuahi oleh ayam jantan sehingga dia bisa bertelur. Makanya ayam tercipta lebih dulu. Baginda Raja, dari mana asalnya ayam? Raja Negeri Barat, dari telur. Baginda Raja, nah, berarti bukan ayam yang lebih dulu.
Tenggorokan Raja Negeri Barat mendadak menjadi tersekat, tak bisa berkata-kata lagi. Raja Negeri Timur, ayam dan telur sebenarnya tercipta bersamaan. Baginda Raja, kenapa begitu? Raja Negeri Timur, tidak mungkin ada ayam kalau tidak ada telur yang menetas. Tidak mungkin juga ada telur kalau tidak ada ayam. Baginda Raja, bukankah ayam betina bertelur harus dibuahi oleh ayam jantan? Mendadak Raja Negeri Timur menangis terseduh-seduh. Raja Negeri Selatan, ayam jantan lebih dulu. Karena tanpa dibuahi oleh ayam jantan, tidak mungkin ayam betina bisa bertelur. Baginda Raja, lalu ayam jantan dari mana datangnya? Sama dengan teman-temannya yang lain, Raja Negeri Selatan tidak bisa menjawab pertanyaan Baginda Raja. Baginda Raja, wahai Abu Nawas, sebenarnya mana yang lebih dulu? Abu Nawas, lebih dulu telur daripada ayam. Baginda Raja, kenapa telur lebih dulu? Abu Nawas, ayam bisa mengenali telur, sebaliknya telur tidak bisa mengenali ayam. Sesaat seisi ruangan terdiam memikirkan jawaban Abu Nawas. Alangkah senangnya hati Baginda Raja, karena hutang kerajaan yang telah menggunung mendadak menjadi lunas seketika.